Jadi mendengarkan apa yang Bapak katakan, manajemen keuangan keluarga secara teoritis sangat bagus, baik sekali. Tapi maaf Pak, dalam kenyataan hidup sehari-hari, pelaksanaan itu tidak mudah Pak. Jadi misalnya gini Pak, nafkah per bulan itu segini. Saya sudah merasakan sertifikasi juga. Oh, sertifikasi ya, berarti PNS ya. Artinya begini Pak, ya lumayan lah dari suami istri semua sertifikasi ya saat itu Pak. Nah, tapi Pak, kami sudah membagi untuk zakat sekian, untuk makan sehari-hari dan kebutuhan baik untuk cuci atau apa materi sudah pokoknya cukup. Kemudian untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan anak perempuan semua, sekolah semua, jadi saya harus shift keuangan. Kadang-kadang kan terus langsung biayanya itulah. Nah kemudian juga untuk dana sosial kemasyarakatan, ya itu juga sudah kayaknya sudah sebaik-baiknya Pak. Tapi Pak, sudah diperinci seperti itu, tiba-tiba ada sesuatu Pak, ujian dari Allah. Sakitnya sampai misalnya Pak, ya udah Bapak tahu sendirilah, kalau kesehatan Mas seperti itu, sehingga memerlukan dana yang cukup besar. Nah, kemudian bagaimana Pak untuk menghadapi hal seperti itu, cara yang efektif, efisien, yang apa saya untuk mencukupinya selain hutang. Karena saat itu saya punya aset mau saya jual, karena sampai sekian. Terus misalnya, ya padahal juga untuk pengen haji Pak, udah nabung dan sebagainya. Nah, artinya saya itu, ya mungkin juga ada beberapa yang lain ya. Ini saya cuma gini ya Allah, semoga ini adalah bisa lulus ujian dari keluarga saya. Karena memang saya sampai bilang, ya Allah Mas, untuk berobat ini ya bisa untuk haji loh, sudah bisa untuk mobil sampai seperti itu, maaf ya Pak. Jadi orang waktu itu ya sekarang ya semoga sekarang ini adalah saya juga dapat pensiun dari suami saya dan ini zakat saya selalu ingat mendoakan dan saya sampaikan untuk sedekah. Nah caranya efisien lagi di mana Pak? Karena yang disampaikan Ibu tadi adalah terjemahan firman Allah di surah Al-Baqarah, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus." Ujungnya wa basyiris sabirin. Aku didukani, gampang Pak, Mbak Basyir sabirin, sabar ini angel. Sabarnya di sini Bu ya. Jadi terus Bu, tadi dawuh Panglima Gusti Allah, hidup ujian, gitu. Tapi kata kuncinya yang tadi jawabannya adalah sabar. Nah sabar ini monggo kita terjemahkan sebaik mungkin. Ya, sabar itu macam-macam. Termasuk sebenarnya ya Bapak Ibu kalau yang diceritakan Ibu tadi kan, ini juga peran penting kita masyarakat. Nyun sewu misalnya ada warga pengajian yang sakit misalnya. Nah, ini mestinya kita warga pengajian juga yang saya usaha yang pakai di saudara ke sana untuk pengobatan misalnya gitu. Monggo dikelola dengan baik. Kata Bu kuncinya sabar. Memang sabar ini juga macam-macam. Dan betul Bu, nggak gampang sabar itu. Saya juga beberapa yang sudah diuji dengan berbagai hal ya. Sama Bu, tadi waktu sekolah ATM ditutup terang itu duitnya. Wes dari guru besar ini ya, waduh saldo ini orang sakmene. Tapi ya bismillah. Malah kalau saya bukan J6 ya Bu. J6 usaha lain apa kira-kira? Ya silaturahmi, sowan, senior. Ustaz ada bisa saya bantu apa? Misalnya gitu. Nyun sewu Bu, ini memang leres. Dan tadi yang penting juga ini kalau kita bisa gitu, ini indahnya orang Islam itu menghadapi cobaan itu tetap dengan senang hati karena ada nilai ibadah. Insya Allah kalau cobaan kita semakin besar, insya Allah pahala juga semakin besar. Kata dia Bu, sementara saya Ibu untuk saat ini lebih ngersake sajadah atau banteng atau beras Bu. Ini panitia yang muda mendatangi istri saya itu di mobil saya tadi bawa. Ini saya Bu, apa Bu? Pilih banteng, beras apa sajadah? Ini orang diuji, orang kerasa mendito. Oh derek, derek sampai bermobil dulu. Nggak saya kelihatan yang di sini. Perkenalkan nama saya Otto.
istri saya 1. Sama Pak. Iya sama, anak saya 2. Nggak habis-habis Pak ya. Ya, harapannya dibalik sih, tapi nggak bisa ya. Jadi istri saya 1, anak saya 2. Alhamdulillah. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan. Namun ada satu yang ingin saya tanyakan. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa kalau saya tidak ada duit lanang, gitu. Nah itu kalau bagi saya susah. Ya. Oh, Artinya begini. Kalau saya biuk ya, artinya gaji saya, kebetulan saya juga PNS ini. Kalau saya biuk begitu, kadang-kadang kita di luar itu kan ada yang tak terduga. Kalau biuk sama sekali saya kan tidak bawa uang. Artinya uang di lanang tadi nggak ada. Nah, menurut Ustadz, itu bagaimana caranya kalau tidak ada di lanang itu mengatasi seperti hal-hal yang tidak diduga itu? Karena kan kalau saya biuk ke istri saya semuanya gitu, kalau narik lagi susah. Jadi maksudnya, Bu, ini anak jajan ning anu gitu, orang jajan bae. Sibuk pun ibu, bu apa? Di sana di belakang ya. Ya, jadi bagaimana caranya kalau tidak ada di lanang tadi? Itu saja yang. Terima kasih. Saya gampang Pak. Dibuat perjanjian di depan dulu. Lah kita kayak kabeh, ning nama apa? Ya. Kalau terus pibo, ada orang lanang nih bu, ya oke ya. Ngapun kan ya ini nanti bisa beda-beda sih ini pengalaman. Ya hampir kalau saya kalau kebetulan yang minta apa itu kok mudah Pak tuanya. Karena pemasukannya banyak. Tapi ada rahasia yang lain. Saya kan bawa mobile phone. Kita bawa handphone Pak. Transfer kan. Ya ini monggo lah di kesepakatan ini kan mungkin masing-masing beda nih, tapi ya monggo. Saya itu rekae, duwe rekening siji nek ora tak kandhani. Ini yakin kok ya ora tega itu. Ya pengen tuh transfer sampe waduh. Setor. Ya enggak apa-apa, yang penting happy. Tapi sekali lagi nyojang neng ilmu akuntansi ada yang namanya teori kontingensi, Pak. Jadi ini tadi yang saya sampaikan lebih banyak pada teori secara umum dan pengalaman saya. Tapi monggo kalau mau dimodifikasi kepentingan dan kondisi keluarga masing-masing kan beda. Tapi yang penting lagi nyun sewu ini gen keluarga kita ya sakinah mawaddah warahmah itu mungkin komunikasi itu tetap perlu gitu. Saya kira umi dulu baru umat katanya itu Pak. Jadi diskusikan dengan istri dulu. Gitu. Kalau enggak dibukanya lama repot nanti Pak. Ya monggo nanti urusan kontingensi teori. Jadi monggo nanti dimusyawarahkan sebaiknya gimana. Ini saya dari tadi jari saya ginikan untuk menghafal materinya profesor. Alhamdulillah teman-teman saya mudah-mudahan bermanfaat. Ini di kelas saya di Budi Mulia. Ya, di Budi Mulia, beliau angkatan ke-5 Ustaz ya? 5. Iya, angkatan ke-5, alhamdulillah. Jadi tadi takwa ya, maka Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib yang pertama. Yang kedua tentang apa? Suka infak, sedekah ya. Nah, nanti sedekah minta didoakan apa yang dimau. Ya, sama yang disedekahi. Yang ketiga adalah silaturahmi dan yang keempat ilmu. Ya walaupun kekurangan, tolong anaknya tetap di sekolah piye carane. Ya, nah, karena ini memang hasil pendidikan. Kemarin Profesor Suyadi itu mahasiswa saya itu yang di UIN. Oh yang UIN ya, yang di UIN, ya mahasiswa saya. Tapi dia maaf, ibunya dia jual sayur juga. Dia dari STM terus jual sayur karena ibunya tukang sayur, kemudian bapaknya tukang bangunan. Tapi dia sudah menjalani profesi itu, tapi dia kemudian iki ora iso iki, saya harus sekolah. Akhirnya sekolah di Fakultas Agama Islam. Kemudian dia sambil kerja membantu saya di LPPI, UNY sama Ustaz Yunahar. Ya, kemudian S2 juga begitu. Alhamdulillah setelah S2 mendaftar di UIN, tidak langsung diterima jadi dosen, tapi kemudian mendaftar lagi, alhamdulillah diterima jadi dosen, sekarang sudah profesor. Alhamdulillah. itu kebanggaan tersendiri itu ya. Nah, tapi ada yang silaturahmi itu Ustaz. Saya terus terang masuk di UNY itu karena silaturahmi sebenarnya. Saya mau silaturahmi sama guru saya, Ustadz Yunhar Ilyas, guru kita, ya di Budi Mulia.
ya, dan guru saya juga di Mualimin sejak kecil itu. Silaturahmi saya sama istri, Ustadz Yunar lagi tidur-tiduran di karpet. Ini karpetnya nyari ini. Karpet LPPI. Nah, kemudian saya datang, dia ngobrol, gimana Kir? Dia panggil Kir, enggak masalah karena guru saya. Ya, pernah ada mahasiswa saya panggil Kir, bilang nantang ya. Itu hanya khusus untuk guru gitu dan teman ya. Kamu udah selesai Kir? Sudah. Apa jurusanmu? Tafsir hadis. Langsung dia bangun dari tidurnya di kantor itu. Kamu tafsir hadis? Kamu ngajar di sini ya? Dah, ajukan surat lamaran, psikotes, wawancara, selesai. Ya, hanya silaturahmi. Dan sekarang sudah di LPPI. Setelah itu ditarik lagi majelis tabligh. Itulah silaturahmi. Ya betul kata Nabi SAW, yang memperpanjang umur, ya, dan kemudian memperbanyak rezeki. Ya, matur nuwun sangat. Mudah-mudahan manfaat. Ya, kita doakan beliau sehat sekeluarga, ya, dan berkahi. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.